Assalamualaikum ya Habib, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya di akhir zaman ini agar pandai menggunakan gadget ya Habib, handphone, karena di dalam handphone itu ada kebaikan dan ada keburukannya. Bagaimana kita agar terhindar dari keburukan dan kemaksiatan ya Habib? Iya betul. Jadi handphone ini ya hukumnya itu sama seperti media-media yang lainnya, sama seperti pisau ya, sama. Sehingga pisau itu ya hukumnya kita menggunakan pisau ya tergantung. Kalau pisau untuk memotong-motong daging di dapur ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau digunakan untuk menakuti orang atau sampai menggunakan pisau itu untuk mencederai orang atau sampai membunuh orang, itu hukumnya dosa. Nah, begitu pula handphone gitu ya. Jadi handphone ini adalah sebuah media, wasilah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah al-wasail fi hukmil maqasid ya. Jadi wasilah-wasilah itu atau media-media itu tergantung kepada tujuannya apa. Kalau kita beli handphone tujuannya untuk berkomunikasi dengan keluarga, bersilaturahmi, untuk mencari untuk memudahkan relasi ya, atau pelanggan, atau membeli handphone untuk supaya dia itu bisa mendengarkan ceramah agama, bisa mengikuti majelis taklim online. Nah, itu hukumnya pahala. Dia dapat pahala dengan mempunyai handphone dengan dia seperti itu. Tapi kalau dia itu beli handphone dengan tujuan untuk chattingan dengan perempuan, main TikTok dan sebagainya, itu dosa. Tergantung bagaimana. Nah, oleh karena itu maka pernah suatu waktu guru mulia kami Al-Habib Umar bin Hafid itu ditanya terkait dengan apa hukumnya memakai handphone atau memberikan handphone kepada anak-anak kita. Maka jawabannya Habib Umar, dia katakan handphone ini sama seperti pisau. Apakah kalian kalau pisau itu diberikan kepada seorang ibu yang bekerja di dapur, itu bagus, berguna sekali ya. Nah, tapi kalau pisau itu diberikan pada bayi, kepada balita, kepada anak-anak yang masih kecil, buat apa dia? Nah, itu membahayakan, karena bisa jadi karena dia itu main-main dengan api hanya tergores atau menggores teman-temannya dan sebagainya. Itu yang terjadi, karena itu bukan pegangannya anak kecil gitu loh. Nah, apalagi kalau yang memegang itu adalah perempuan. Oleh karena itu kami punya komitmen, kalau kami punya anak perempuan nih, kami tidak akan berikan dia handphone ya, sampai dia kawin. Nah, baru kami akan berikan handphone. Nah, kalau dia itu mau menggunakan handphone, dia akan pakai handphone ibunya. Nah, tapi kalau anak laki masih mending. Nah, kenapa? Karena beda psikisnya antara perempuan dengan laki-laki, itu beda. Kalau laki-laki itu menganggap segala sesuatu nggak serius, tapi perempuan itu menganggap segala sesuatu itu serius, ya, itu berbahaya. Nah, karena yang namanya di media itu semuanya itu serba gurur ya, serba gurur. Buktinya gampang saja. Mana ada orang yang membuat sebuah status atau foto statusnya itu, foto profilnya itu yang jelek, pasti cari yang paling bagus. Nah, itu kan berarti bahkan kalau bisa dia pakai pakai foto apa? 90 ya. 360 dan sebagainya, dipermak dulu dan sebagainya. Ada jerawatnya hanya hilang jerawatnya ya. Yang tadinya nggak mancung jadi mancung, yang tadinya nggak six pack jadi six pack. Nah, itu kan sengaja dibuat-buat, yang tujuannya itu adalah supaya memperbagus dirinya, dan itu yang ditaruh di foto profil. Kebanyakan seperti itu. Bahkan 98% ya foto profil itu diletakkan foto yang terbaik. Dipilih foto yang terbaik, itu yang ditaruh. Bukan foto yang paling jelek. Nah, jadi yang paling jelek orang meletakkan foto di foto profilnya itu cuma 2% dari 100% gitu. Nah, ini salah satu contoh gitu. Sehingga banyak orang tertipu. Banyak orang cerai dengan suaminya, dengan istrinya itu gara-gara medsos gitu. Chattingan dan sebagainya. Nah, oleh karenanya jadi nggak seharusnya ya, kalau seorang wanita itu ketika dia itu sudah bersuami, maka hendaknya janganlah ada hubungan dengan orang lain, apalagi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, jangan. Nah, kenapa? Nabi SAW sudah memberikan sebuah garisan secara global, man hama haulal hima yushaku an yaqafi. Barang siapa yang mendekati sesuatu yang dilarang, maka takutnya dia itu akan terjerumus ke dalamnya. Nah, jadi kesimpulannya, apa hukumnya memakai handphone? Bagaimana kita itu memakai handphone supaya maksimal? Kita lihat niat kita ketika membeli itu untuk apa.
evaluasi, introspeksi diri gitu. Kalau seumpama niat kita itu baik, tujuan-tujuannya mulia, ya silahkan. Tapi kalau tujuannya itu jelek, ya jangan gitu. Nah, jadi harus hati-hati ya, karena ini termasuk fitnah akhir zaman yang paling dahsyat itu adalah handphone yang ada internetnya itu. Jadi kalau seumpama kita punya anak, harus kita berkomunikasi dan sebagainya, ya kasih handphone tapi yang nggak ada internetnya. Nah, sehingga dia tidak bisa bermacam-macam gitu ya. Nah, karena kita itu mau bermaksiat nggak perlu keluar rumah sekarang, mau lihat bioskop nggak perlu ke bioskop, di dalam rumah sudah ada semuanya, di YouTube semuanya ada gitu. Apa yang kita inginkan ada di situ gitu. Dari mulai hal yang paling positif sampai kepada paling negatif itu semuanya ada di media sosial, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya gitu ya. Nah, lebih baik kita batasi kalau masih usia-usia yang belum kawin atau usia-usia yang masih gampang terbawa dengan fitnah, itu kita lebih baik batasi anak-anak kita ya. Aden?